Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 pemrograman web E081 akan menjelaskan mengenai JavaScript. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Next. Perkenalkan, nama saya Zaki Nasir Malik Bewang dengan NPM 2008 101 0004. Perkenalkan, nama saya Anita Puspitasari, NPM 2008 10100015. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah, NPM 20081010030. Dan perkenalkan, nama saya Nora Mina, NPM 200810100042. Next. Nah, sebelumnya kita semua telah mempelajari mengenai HTML dan CSS. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai JavaScript. JavaScript ini dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini kami bisa membuat aplikasi tools atau bahkan game pada web. Next. JavaScript. JavaScript merupakan bahasa script yang populer di internet dan dapat bekerja di browser populer seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape, Opera, dan lain-lain. Next. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai JavaScript, ada baiknya kita mengenal sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah dari JavaScript ini diciptakan oleh seorang programmer dari Netscape, Brendan Eich, pada tahun 1995. Netscape pada saat itu merupakan perusahaan software ternama yang memiliki Netscape Navigator. Awalnya, Brendan Eich diminta untuk membuat bahasa scripting seperti Java yang dapat diterapkan pada browser. Akhirnya, ia mendesain bahasa pemrograman baru dengan dilengkapi fitur yang terinspirasi dari Jeff, Scheme, dan Self. Bahasa pemrograman yang ia buat awalnya diberi nama dengan Mocha. Namun, tak lama kemudian nama ini mengalami perubahan menjadi LiveScript. Next. Netscape bekerja sama dengan Sun, yang saat itu memegang lisensi Java. Kerjasama tersebut memberikan dampak perubahan nama menjadi JavaScript dengan alasan kebutuhan marketing. Namun, pada saat itu JavaScript hanya digunakan pada Netscape Navigator. Tidak lama berselang, Microsoft membuat bahasa baru yang disebut dengan JavaScript yang diaplikasikan pada browser Internet Explorer miliknya. Pada dasarnya, JavaScript ini adalah hasil adopsi dari JavaScript. Netscape akhirnya mencoba melakukan standarisasi terhadap JavaScript. Pada tahun 1997, JavaScript berhasil diajukan ke ECMA internasional dengan label ECMAScript. Next. Pada tahun-tahun selanjutnya, ECMAScript ini terus mengalami perkembangan hingga akhirnya sampai menjadi JavaScript. Meski telah berkembang, JavaScript juga sempat mengalami hambatan dalam implementasinya. Kala itu, JavaScript dinilai masih memiliki beberapa kekurangan fitur. Namun, pada tahun 2005, James Grid membantu mengembalikan pamor JavaScript dengan mempopulerkan Ajax. JavaScript kemudian berkembang dengan pustaka baru yang kuat seperti jQuery dan Mutools yang mengurangi ketidakkonsistenan browser dan membuatnya lebih mudah untuk diterapkan pada desain patterns. Next. Nah, itulah sejarah dari JavaScript. Selanjutnya kita jelaskan mengenai fungsi dari JavaScript. Fungsi dari JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Dan juga JavaScript ini digunakan untuk proses logika data. Intinya, fungsi JavaScript tidak hanya soal urusan front-end, tapi juga sekaligus dipakai untuk urusan back-end, kata developer. Next. Kelebihan dari JavaScript ini
Di antaranya yang pertama ada mudah untuk dipelajari, yang kedua dapat digunakan pada berbagai platform dari browser, yang ketiga dapat digunakan pada pengembangan situs baik front-end dan back-end, yang keempat dinamis, secara rutin diperbarui dengan versi-versi terbaru, yang kelima memungkinkan situs menjadi lebih interaktif, yang keenam menawarkan berbagai framework dan libraries, yang ketujuh lebih cepat karena dapat segera dijalankan pada silent state browser. Next. Yang ke-8 ada interoperabilitas yang dapat digunakan baik dengan bahasa pemrograman lain dan berbagai aplikasi. Lalu ada populer, JavaScript digunakan di mana sejak kapan saja sehingga sumber daya untuk mempelajari JavaScript ini sangat banyak. Lalu ada lebih ringan karena tidak memerlukan source yang besar. Lalu dapat menunjang antarmuka yang lebih kaya pada situs, mudah untuk diuji dan didebug. Yang terakhir, tidak memerlukan proses kompilasi. Next. Selain memiliki kelebihan, JavaScript ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu sistem keamanan. Dalam beberapa kasus kode yang bisa dieksekusi di komputer, pengguna justru rentan untuk dieksploitasi karena tujuan jahat. Yang kedua, kode selalu terlihat karena kode JavaScript ditambahkan secara eksplisit di halaman web dan dapat dilihat di dalam browser. Ini membuat siapapun dapat membaca kode dan menggunakannya kembali. Yang terakhir, terkadang dapat ditafsirkan secara berbeda pada browser yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya ini ada 4 cara menuliskan kode JavaScript pada HTML. Next. Yang pertama yaitu menggunakan TypeScript. TypeScript dapat digunakan di dalam tag head maupun tag body. Contohnya pada gambar yang ada itu ada JavaScript pada head dengan menggunakan console log dengan kalimat "Hai, ini kode JavaScript". Lalu pada tag body terdapat script dengan dokumen Word itu JavaScript itu keren. Next, untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu terlihat untuk yang di body bisa terlihat JavaScript itu keren, lalu untuk yang tag di head itu terlihat pada konsol itu ada "Hai, ini kode JavaScript". Note untuk penulisan di akhir body ini akan meningkatkan kecepatan display atau tampilan di konten web. Karena jika kita tulis dalam head, script tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum konten ditampilkan. Jadi disarankan untuk menuliskan kode JavaScript di dalam body, tepatnya sebelum tutup tag body. Next. Yang kedua ada menuliskan pada file eksternal, yaitu dengan cara memisahkan file JavaScript dan HTML. Dengan membuat file berekstensi .js, file ini akan diisi menggunakan kode JavaScript. Seperti pada gambar yang sudah terlihat, itu saya membuat 2 dokumen. Yang pertama dokumen HTML dan yang kedua dokumen yang berekstensi .js, yaitu saya namakan Java. Lalu di dalam tag body-nya saya memberikan script dan atribut src untuk memanggil dokumen dari Java-nya. Next, untuk melihat hasilnya. Nah, sebelumnya pada kode file Java itu sudah saya masukkan kalimat kode JavaScript dari file eksternal dan sudah terlihat pada halaman web kalimat tersebut. Pada kode HTML ini tetap menggunakan tag script, akan tetapi tag ini tidak diisi dengan kode script, melainkan menggunakan atribut src untuk memanggil file JavaScript. Next. Lalu yang ketiga yaitu dapat menuliskan pada atribut. Penulisan JavaScript pada atribut ini hanya bisa dilakukan pada atribut event. Contohnya pada atribut button, yaitu ada atribut onClick, lalu dalam atribut onClick ini terdapat ke JavaScript-nya yaitu alert, oke, terima kasih. Lalu ada kalimat klik dong. Untuk hasilnya bisa di next.
Nah, berikut untuk hasilnya. Jadi di dalam button itu terdapat JavaScript yang berkalimatkan oke, terima kasih. Next. Selanjutnya, yang terakhir ada penulisan pada URL. Caranya, pada URL ini kita gunakan JavaScript, lalu diikuti dengan kode JavaScript yang ingin dieksekusi. Namun, cara ini jarang digunakan. Seperti pada gambar yang sudah terlihat, yaitu di sini saya menggunakan tag A, lalu saya berikan URL-nya yaitu JavaScript alert S. Lalu saya beri kalimat coba klik. Untuk hasilnya bisa di next. Nah, sebenarnya untuk penulisan ini sama sebelumnya, yaitu dengan menggunakan button. Namun, untuk cara ini tidak bisa bekerja di web browser versi terbaru, karena ini merupakan sebuah celah yang bisa dipakai untuk serangan XSS yang merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode. Next. Selanjutnya ada penulisan komentar pada JavaScript. Next. Untuk penulisan yang pertama yaitu penulisan komentar single line, di mana pada penulisan komentar single line ini bisa dimanfaatkan untuk memperjelas proses secara singkat menggunakan tanda strip dua kali strip. Untuk contohnya yaitu seperti yang ada di gambar, yaitu var variabel 5 yang merupakan variabel digunakan untuk menyimpan nilai 5. Next. Yang selanjutnya ada penulisan komentar multiline. Komentar multiline ini bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan suatu fungsi atau proses yang kompleks agar tidak perlu menjelaskan ulang kepada orang lain tentang kode program yang telah kita buat. Untuk contohnya seperti gambar yang sudah terlihat, yaitu kode, saya memberikan komen kode di bawah ini akan berubah heading dengan ID myH dan paragraf dengan ID myP. Yaitu untuk selanjutnya itu ada mengenai JavaScript menggunakan document get element by ID. Next. Penggunaan komentar yang paling umum itu biasanya menggunakan komentar single line, sedangkan untuk multiline ini sering digunakan hanya untuk dokumentasi formal. Next. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai variabel pada JavaScript. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih mengenai variabel itu. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel juga bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, teks, number, angka, objek, array, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu cara membuat variabel pada JavaScript. Ada dua jenis kata kunci yang digunakan untuk membuat variabel pada JavaScript, yaitu ada var dan let. Untuk var-nya bisa dilihat di bawah, yaitu di mana var ini saya menggunakan variabel yang bernama title yang berisi belajar program JavaScript. Nah, untuk selanjutnya let, di mana dalam let ini saya menggunakan variabel yang bernama price. Nah, untuk menggunakan variabel let ini, kita itu membacanya itu langsung gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan awalan apapun, jadi langsung gitu. Next. Untuk selanjutnya menampilkan isi variabel pada JavaScript. Terdapat beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk menampilkan output pada JavaScript. Yaitu yang pertama console.log yang berfungsi untuk menampilkan output pada konsol di JavaScript. Yang kedua yaitu dokumen write yang berfungsi untuk menampilkan output ke dokumen HTML. Yang ketiga alert yang berfungsi untuk menampilkan output ke jendela dialog. Berikut adalah contoh shortcode
untuk menampilkan isi variabel pada JavaScript. Di sini saya menggunakan dokumen write yang berisi nama situs, jumlah pengunjung, status aktif, dan alamat URL. Dan juga di sini juga, terdapat alert yang berisi selamat datang di plus name. Name ini tuh buat manggil var yang di atas, yang ada tulisannya Anitabs Web. Nah, untuk melihat hasilnya sebagai berikut, yaitu yang pertama kan waktu kita membuka programnya akan muncul pemberitahuan ini, Dispatch says, selamat datang di Anitabs Webs. Nah, setelah kita mengklik OK, nanti akan muncul nama situsnya, jumlah pengunjung, status aktif, dan alamat URL. Untuk selanjutnya yaitu mengisi ulang variabel pada JavaScript. Variabel ini bersifat mutabel yang berarti nilai yang tersimpan. Dapat kita isi kembali dengan menggunakan variabel yang sama. Contohnya di bawah ini terdapat var 18. Nah, untuk mengisi ulang, kita bisa menggunakan variabel yang sama, yaitu x di bawahnya, dengan angka yang berbeda. Seperti itu. Next. Untuk selanjutnya yaitu menghapus variabel pada JavaScript. Penghapusan variabel pada JavaScript biasanya dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Kata kunci yang biasanya digunakan untuk menghapus variabel yaitu delete. Nah, contohnya di bawah ini terdapat book title, belajar program JavaScript. Nah, untuk menghapusnya itu kita di bawahnya itu kita ambil variabelnya delete book title, nama yang ada di atasnya atau variabel yang di atasnya. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa aturan penulisan atau penamaan pada variabel di JavaScript. Sebagai berikut, yaitu yang pertama tidak boleh menggunakan angka di depannya, yang kedua tidak boleh menggunakan awalan underscore, yang ketiga menggunakan camel case apabila di dalam teks itu terdiri dari dua suku kata. Dan yang keempat, dianjurkan menggunakan bahasa Inggris dalam penamaan variabel. Untuk selanjutnya yaitu tipe data variabel. Tipe data adalah jenis data yang dapat kita simpan dalam variabel pada JavaScript. Ada beberapa jenis tipe data sebagai berikut. Yang pertama string atau teks, yang kedua integer atau number, atau bisa dibilang bilangan bulat, yang ketiga float atau bilangan pecahan, yang keempat boolean, dan yang terakhir objek. Nah, ini merupakan salah satu contoh variabel atau shortcode yang bervariabelkan. String itu untuk name, dan egg itu bertipe integer, dan untuk single itu bertipe boolean. Mungkin ini ada salah slide, mohon dimaafkan. Next. Yang kedua, mohon maaf, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas objek. Objek pada JavaScript. Objek sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai properti dan fungsi. Nah, contohnya itu di bawah ini ada sebuah mobil, di mana dalam mobil ini tuh ada properti sama metode, atau bisa dibilang nilai dan fungsi. Nah, untuk propertinya sendiri terdiri dari name, model, week, sama color. Dan untuk metodenya itu ada start, drive, break, sama stop. Next. Nah, objek standar di JavaScript. Yang pertama yaitu string yang berfungsi yang menyediakan objek
atau menyediakan banyak jenis metode yang memungkinkan untuk memanipulasi variabel string. Nah, untuk selanjutnya number, di mana objek number ini itu memungkinkan kita untuk membuat operasi dasar terhadap bilangan. Yang ketiga array, yaitu sebuah objek yang memungkinkan kita untuk membuat tabel. Nah, selanjutnya ada boolean, di mana objek ini itu memungkinkan kita atau membantu kita untuk membuat elemen yang memiliki dua kondisi, benar atau salah. Selanjutnya terdapat date, di mana objek ini itu membantu kita untuk membuat dan memanipulasi tanggal dan juga durasi waktu yang terdapat dalam program. Yang selanjutnya ada math, di mana math ini berfungsi untuk memungkinkan kita atau membantu kita untuk memanipulasi fungsi-fungsi matematika yang terdapat dalam program. Untuk selanjutnya ada function, di mana objek ini itu memungkinkan kita dan juga membantu kita untuk membuat fungsi yang sesuai dengan kebutuhan atau personalis. Untuk selanjutnya regexp atau regex. Mungkin mohon maaf apabila saya salah dalam penyebutan. Di sini objek ini itu memungkinkan kita atau membantu kita untuk membuat satu ekspresi umum untuk melakukan operasi yang lebih canggih terhadap variabel jenis string. Untuk yang pertama yaitu objek string. String adalah sebuah objek yang berisi properti dan metode untuk memanipulasi data berjenis string. Nah, berikut ini itu terdapat properti string yang bernama length yang berfungsi untuk mencari panjang dari sebuah string. Untuk selanjutnya yaitu metode dari objek string yang terdiri dari char add yang berfungsi untuk mengambil sebuah karakter dari string, yang kedua char kode add yang berfungsi untuk mengambil nilai Unicode sebuah karakter dari string, yang ketiga concat yang berfungsi untuk atau sebuah operasi dalam penyambungan string. Jadi kayak metode ini tuh kayak berfungsi saat kita melakukan operasi dalam penyambungan string di suatu program yang kita buat. Oke, next yang selanjutnya ada index of yang berfungsi untuk mencari kata atau karakter dalam string. Terus selanjutnya ada local compare yang berfungsi untuk membandingkan dua string. Nah, untuk selanjutnya ada match dan sort yang berfungsi untuk menemukan string menggunakan regular expression. Nah, selanjutnya lagi ada replace yang berfungsi untuk pencarian string dengan menggunakan regular expression. Terus ada slice yang berfungsi untuk memotong atau menghapus string untuk menjadikan string yang baru. Untuk selanjutnya ada split yang berfungsi untuk memisahkan string menjadi array. Nah, untuk selanjutnya ada substr, subs, yang berfungsi untuk mengambil bagian string asal atau secara acak untuk menjadikan string lama jadi string yang baru. Nah, untuk yang selanjutnya ada substring yang berfungsi untuk memotong atau menghapus string menjadi string baru. Sama dengan slash tadi, tetapi untuk yang substring ini itu tidak bisa diisi dengan nilai yang negatif. Nah, untuk yang selanjutnya ada to lowercase dan to local lowercase. Di mana kedua fungsi ini berfungsi untuk mengubah string asal menjadi huruf kecil. Untuk perbedaan dari keduanya itu bisa dilihat dari to local lowercase, karena pada JavaScript ini atau pada fungsi ini itu biasanya atau hanya bisa mengkonversikan sebuah program sesuai dengan aturan local browser.
Untuk selanjutnya ada toString sama follow off yang berfungsi untuk mengambil tipe data yang primitif atau yang sudah lama yang terdapat dalam string dari project yang telah digunakan. Untuk selanjutnya terdapat trim yang berfungsi untuk membuang bagian string kosong atau spasi di awal dan di akhir string. Untuk selanjutnya yaitu object number. Number adalah sebuah objek yang memberikan sebuah nilai berupa angka ke dalam sebuah variabel. Biasanya variabel yang bertipe angka. Yang akan memiliki metode yang digunakan untuk memproses data yang ada di dalam variabel tersebut. Nah, berikut adalah metode atau fungsi dari object number. Yang terdapat yaitu ada toExponential yang berfungsi untuk menampilkan angka menjadi sebuah tampilan scientific notation. Untuk selanjutnya ada toFix yang berfungsi untuk membuat tampilan angka dengan jumlah desimal yang tetap. Yang ketiga terdapat toPrecision yang berfungsi untuk menampilkan angka dengan jumlah angka yang sama tergantung dari nilai angka yang dijadikan sebagai argumen. Yang keempat ada toString yang berfungsi untuk mengkonversikan tipe data menjadi string. Oke, selanjutnya terdapat objek array, di mana array ini adalah sebuah variabel yang dapat memuat beberapa nilai secara berurutan. Contohnya atau contoh pendeklarasiannya yaitu ada nama sama dengan new array. Deklarasi di atas itu memiliki arti atau menunjukkan bahwa variabel memiliki 4 elemen, di mana nanti untuk penulisan 4 elemen ini yang di dalam array itu terdapat ada nama 0 sama dengan Malik, terus nama 1 itu Anita, untuk nama 2-nya itu Alif, dan untuk nama ketiga itu Nora. Jadi untuk array sendiri itu bisa dimulai dari angka 0 sampai angka yang terdapat dalam elemen atau jumlah elemennya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada objek number. Mohon maaf, ini terdapat kesalahan karena ini seharusnya tertulis objek array. Nah, objek array ini memiliki properti yang terdiri dari link th yang berfungsi untuk menunjukkan total item yang telah disimpan dalam array. Next. Selanjutnya masuk ke objek boolean. Nah, jadi objek boolean ini merupakan sebuah objek yang memberikan nilai berupa angka ke dalam sebuah variabel. Biasanya variabel tipe angka akan memiliki metode yang digunakan untuk memproses data yang ada dalam variabel tersebut. Nah, berikut ini metode boolean. Nah, metodenya yaitu toSource, artinya keterangannya mengirimkan kembali kode sumber untuk membuat objek boolean. Next. Nah, selanjutnya ada toString, mengirimkan kembali kode string yang telah diinstruksikan untuk membuat objek boolean. Terus ada value of, yaitu mengembalikan asal dari objek boolean. Next. Nah, selanjutnya masuk ke objek date. Objek date berfungsi untuk memanipulasi data tanggal dan waktu. Nah, di sini ada 4 cara untuk mendeklarasikan objek date-nya. Pertama yaitu vardy sama dengan new date. Terus yang kedua vardy sama dengan new date. Ini millisecond keterangannya, MSCND. Terus yang ketiga vardy sama dengan new date, terus date string. Terus yang terakhir ada vardy sama dengan new date, year, month, day, hours, minutes, seconds, and millisecond. Next.
Nah, selanjutnya ada metode dari objek data. Yang pertama itu getDate. Itu keterangannya memperoleh tanggal dari 1 sampai 31. Selanjutnya getDay memperoleh hari dari minggu atau dalam kurung 0 sampai 6. Terus ada getFullYear yang artinya memperoleh nilai tahun 4 digit. Next. Nah, selanjutnya ada getHours yang artinya memperoleh nilai dari jam 0 sampai 23 atau 24 jam. Terusnya getMilliseconds artinya memperoleh nilai milidetik dari detik awal sampai detik ke 999. Terus getMinutes memperoleh nilai dari menit awal sampai menit ke 59. Next. Nah, selanjutnya ada object mate. Nah, berikut dari object mate ini ada ABS dalam kurung X menginginkan nilai absolut dari X, yaitu terus yang kedua ada ACOS X mengembalikan nilai arccosin dari X dalam satuan radian. Terus yang ketiga ada ASIN X mengembalikan nilai arcsin dari X dalam satuan radian. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada ATAN X mengembalikan nilai arctangen dari X sebagai nilai antara pi per 2 sampai pi per 2 radians. Min pi per 2 sampai pi per 2 radians. Terus ada ATAN 2 dalam kurung Y dan X mengembalikan nilai arctangen dari hasil bagi argumennya. Terus ada SAIL X membulatkan X ke atas dalam kurung nilai integer terdekat. Next. Nah, selanjutnya ada cos X, itu mengembalikan nilai kosin dari X dalam kurung X dalam radian. Terus EXPX mengembalikan nilai E pangkat X. Terus ada floor X membulatkan X ke bawah ke nilai integer terdekat. Next. Nah, selanjutnya ada log X, yaitu mengembalikan logaritma natural X dari X. Terus ada max dalam kurung X, Y, Z sampai N, yaitu mencari nilai maksimal dari beberapa bilangan. Terus yang terakhir min dalam kurung X, Y, Z sampai N, mencari nilai minimal dari beberapa bilangan. Next. Selanjutnya ada POW dalam kurung X dan Y, itu mengembalikan nilai X pangkat Y. Terus ada random, mengembalikan nilai random antara 0 dan 1. Terus ada round, yaitu round X membulatkan X ke nilai integer terdekat. X. Nah, selanjutnya ada sin X, yaitu mengembalikan nilai sinus X dalam radian. Terus ada SQRT X, yaitu mengembalikan nilai akar dari X. Terus ada tan X, mengembalikan nilai tangan dari sebuah sudut. Next. Nah, selanjutnya masuk ke bagian operator. Next. Nah, pertama ada operator aritmatika. Nah, ini operator aritmatika adalah operator yang dapat digunakan pada operasi perhitungan matematis. Jadi, ini ada beberapa operator dalam tabel. Jadi, dari operator tanda tambah yang artinya penambahan. Untuk contohnya itu misalnya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk selanjutnya ada min atau pengurangan. Contohnya 6 kurang 2 hasilnya 4. Terus ada tanda bintang, itu artinya perkalian. Untuk contohnya misal 5 kali 3 sama dengan 15. Next. Nah, terus ada tanda slash, itu artinya pembagian. Ya, contohnya itu 4
43 dibagi 10 sama dengan 4,3. Terus ada persen, itu tandanya artinya modulus, yaitu 43 modulus 10 hasilnya 3. Terus ada plus-plus yang artinya itu tambah 1. Nah, untuk contohnya ini X sama dengan 1. Jika X itu sama dengan 1, maka X plus-plus itu sama dengan 2. Maka hasilnya X sama dengan 2. Nah, terus min-min itu berarti kurang 1, yang mana jika X sama dengan 1, maka X min-min itu sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan 0. Next. Nah, terus ada operator aritmatika juga di sini. Untuk bagian jika string ditambahkan dengan bilangan, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, untuk contoh normal ini yang pertama X sama dengan 5 tambah 5. Maka hasilnya 10 karena dianggap sebagai operasi matematik. Nah, untuk yang contoh kedua, jika kita menambahkan kutip di salah satu angka, misal itu X sama dengan kutip 2, 5 ditambah 5, maka hasilnya itu 55 karena kutip 5 itu dianggap dengan string 5. Nah, seperti menggabungkan kata juga dengan kutip. Maka X sama dengan kutip marun ditambah 5, maka hasilnya akan marun 5. Next. Nah, selanjutnya ada operator pembanding. Nah, operator pembanding digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau nilai. Biasanya digunakan dalam percabangan if maupun loop. Nah, untuk contohnya ini ada operator sama dengan 2 kali, yang artinya sama dengan, dalam kurung itu keterangan nilainya. Contohnya itu X sama dengan 2 kali, Y hasilnya akan false. Terus ada sama dengan 3 kali, yang artinya sama dengan bukan hanya dari nilai, tapi juga tipe datanya. Ke X sama dengan 3 kali Y, hasilnya itu false. Nah, terus ada tanda seru dan sama dengan, artinya tidak sama dengan. Dalam kurung itu keterangan nilainya. Nah, berarti contohnya itu X tanda seru sama dengan Y, itu hasilnya true. Terus ada tanda seru sama dengan, artinya tidak sama dengan nilai, tapi juga tipe datanya. Sama seperti yang di atas, itu X tanda seru sama dengan Y, maka hasilnya juga akan true. Next. Nah, selanjutnya ada operator tandanya itu lebih kecil. Nah, yang menghadap ke kiri seperti tanda panah itu contohnya itu X lebih kecil dari Y, maka hasilnya true. Selanjutnya ada operator seperti tanda panah menghadap kanan itu lebih besar, contohnya X lebih besar dari Y, hasilnya sama dengan false. Nah, terus ada tanda panah kiri, terus ada sama dengan, artinya itu lebih kecil atau sama dengan. Contohnya X lebih kecil atau sama dengan dari Y, maka hasilnya akan true. Terus yang terakhir ada tanda panah ke kanan, terus ada tanda sama dengan, artinya lebih besar atau sama dengan. Untuk contohnya X lebih besar atau sama dengan dari Y, maka hasilnya akan false. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada terakhir itu operator logika. Nah, operator logika ini digunakan untuk mengoperasikan dua nilai boolean, true or false. Terus contohnya ini operator dengan tanda dan 2 kali ini, itu deskripsinya adalah and atau dan. Maka hasilnya jika dalam kurung X kurang dari 5 dan Y lebih besar dari 5, maka hasilnya akan true. Terus ada tanda or. Untuk hasilnya itu jika dalam kurung sama dengan 3, terus atau Y sama dengan 3, maka hasilnya akan false. Terus ada tanda seru, itu artinya not. Berarti not dalam kurung sama dengan 3, maka hasilnya akan false. Next. Selanjutnya ada if else dan else if. Next.
if else dan else if. Dalam JavaScript memiliki pernyataan kondisional sebagai berikut. Yang pertama, gunakan if untuk menentukan blok code yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan benar. Yang kedua, gunakan else untuk menentukan blok code yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama salah. Yang selanjutnya ada else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama salah. Next. Next. If else dan ini ngulang nih. Yang selanjutnya ada if. Buat salam selamat siang jika jam kurang dari jam 6. Maka shortcutnya adalah if yang date kurung tutup kurung get horse tutup kurung kurang dari 18, maka dokumen get element by id demo .inter.html good day. Kalau lebih dari 18, maka akan muncul yang selain good day. Next. Else, jika jamnya kurang dari 18, buat salam selamat siang. Jika tidak, selamat malam. Maka shortcutnya sebagai berikut: console new date.getHorse date grading. If horse jam kurang dari 18, maka gradingnya sama dengan good day. Jika lebih dari 18, maka jadi good evening. Next. As if, jika waktunya kurang dari jam 10, buat salam selamat pagi. Jika tidak, tapi waktunya kurang dari 20, buat selamat siang. Jika tidak dari 20, maka buat selamat malam. Shortcutnya yaitu const new date.getHorse date grading. Jika waktu kurang dari 10, maka good morning. As if waktu kurang dari 20, maka good day. Kalau lebih dari 20, maka good evening. Next. Selanjutnya ada loop. Next. Loop berguna jika Anda ingin menjalankan kode yang berulang-ulang setiap kali dengan nilai yang berbeda. Let text for let i dengan 0, i kurang dari 5, dan maka akan bertambah. Teks menampilkan teks the number is plus i, maka muncul sebagai apa yang ada di sebelahnya itu, gambar sesuai gambar sebelah. Next. Selanjutnya ada for loop. For loop yaitu adalah menginisialisasi atau mendeklarasi variabel dan hanya dieksekusi sekali. Yang kedua, kondisinya dievaluasi. Jika kondisinya false, for loop dihentikan. Jika kondisinya true, blok kode di dalam for loop akan dieksekusi. Yang selanjutnya ada update expression, memperbarui nilai initial expression saat kondisinya true. Yang selanjutnya ada kondisi tersebut dievaluasi kembali. Proses ini berlanjut sampai kondisinya false. Contoh sebagai berikut yaitu program to display text 5 times fonts n sama dengan 5, looping from i 1 sampai 5, let i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plusnya itu nanti akan bertambah. Oke,
ini konsol log itu digunakan untuk menampilkan pada konsol HTML. Next. Yang selanjutnya ada for in loop. Next. For in loop digunakan untuk mengulangi properti suatu objek. Ini biasa menjadi alat debugging yang bagus jika kita inginkan menampilkan konten suatu objek. Loop for in hanya mengulangi kunci-kunci objek yang memiliki properti enumerable yang disetelkan true. Dan person dengan f name, zone, and name 2 dan age 5. Let text for let n for let x in person text person x, maka akan menampilkan zone 2 5. Next. Selanjutnya ada while loop. Next. While loop yaitu perulangan paling dasar dalam JavaScript yang tujuan dari while loop adalah untuk mengeksekusi pernyataan atau blok kode berulang kali selama ekspresinya benar. Setelah ekspresi menjadi salah, maka loop akan berakhir. Contoh, var count sama dengan 0, dokumen read, starting loop. Jika count kurang dari 10, maka akan menulis current count plus count plus baris baru dan count plus plus. Jika salah maka loopnya akan berhenti mulai 0 sampai 10 dengan contoh gambar di kanan. Next. Selanjutnya ada dual. Dual mirip dengan perulangan while, kecuali bahwa pemeriksaan kondisi terjadi di akhir perulangan, bahwa loop akan selalu dieksekusi setidaknya sekali, bahkan jika kondisinya salah. Contoh, var count 0, dokumen read, starting loop, plus baris baru, to dokumen read, current count, plus count, plus baris baru, dan tambah. Jika countnya kurang dari 5, maka akan berhenti. Next. Next. Pick tanpa referensi level hanya dapat digunakan untuk melompat keluar dari loop atau switch. Contoh, Conskar, BMW, Volvo, Shop, dan Ford. Text, this, text, tambah contoh cars, 0, plus BR. Text, car 1, plus BR. Backlist, maka akan berhenti pada cars 0 dan 1. Karena sudah di blacklist, maka cars 2 dan cars 3 tidak ditampilkan. Oke, contoh sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada continue. Continue adalah dengan atau tanpa referensi level hanya dapat digunakan untuk melewati satu iterasi loop. Dengan contoh, let text for let i sama dengan 0, i kurang dari 10 maka akan bertambah. If jika i sama dengan 3, continue, maka akan berlanjut. Text number is plus i dan baris baru, maka akan menampilkan gambar sesuai gambar di kanan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian video penjelasan mengenai JavaScript dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan
dari penjelasan kami. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.